Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini materi kita adalah tentang materi zat gas dan perubahannya. Nah, teman-teman kan sudah mempelajari sebelumnya, di mana zat itu terbagi atas tiga. Yang pertama, zat padat, zat cair, kemudian zat gas. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang zat gas. Zat gas atau disebut juga dengan udara. Nah, kalau teman-teman rasakan keluar itu yang di bawah AC atau di depan kipas angin, itu namanya angin. Kenapa? Dari pengertian angin adalah udara yang bergerak. Seperti itu. Jadi kalau gas itu bisa juga disebut dengan udara, sedangkan angin adalah udara yang bergerak. Seperti itu. Kemudian karakteristik atau ciri-ciri zat gas. Satu, yang pertama hanya bisa dirasakan, kemudian tidak bisa dilihat dan dipegang. Kemudian, bentuk dan volumenya selalu mengikuti wadah dan ruangnya. Nah, kalau misalnya kalian memegang mangkok kosong, nah sebenarnya di dalam mangkok tersebut ada zat gas. Karena karakteristik zat gas tidak dapat dilihat, maka kita tidak dapat melihat zat gas tersebut. Jadi, seolah-olah mangkok tersebut tidak ada isinya, tapi sebenarnya dia memiliki zat gas seperti itu. Nah, kemudian perubahan zat. Nah, perubahan zat itu terdiri atas 6. Yang pertama adalah perubahan dari gas ke cair yang namanya mengembun, kemudian dari cair ke gas namanya menguap, kemudian gas ke padat namanya mengkristal, dan padat ke gas namanya menyublim, kemudian padat ke cair namanya mencair, dan yang terakhir cair ke padat namanya membeku. Nah, untuk perubahannya, Mister akan jelaskan satu-satu. Nah, untuk khusus materi hari ini, Mister akan jelaskan khusus saja perubahan zat gas. Seperti itu. Oke, nah materi selanjutnya yaitu perubahan wujud pada zat gas. Perubahan wujud pada zat gas itu ada 4. Yang pertama, menguap, kemudian menyublim, kemudian mengembun, kemudian mengkristal. Nah, Mister akan jelaskan yang pertama dulu, menguap. Menguap merupakan perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Jadi zat cair menjadi gas. Contoh, nah di gambar di samping ini adalah gambar teko yang sedang dipanaskan. Nah, di dalam teko ini ada zat cair, airnya. Nah, kalau kalian memasak air menggunakan teko seperti ini bentuknya. Nah, kemudian yang putih-putih ini adalah hasil dari penguapan. Jadi zat cair yang telah mendidih atau dipanaskan itu dia akan menguap menjadi gas. Yang putih-putih ini adalah zat gas. Seperti itu. Nah, kalau kalian memasaknya lama, otomatis air yang ada di dalam teko ini akan habis. Lama-kelamaan akan habis. Nah, kalian juga kalau mau merasakan semburan teko ini, boleh. Jadi kalian taruh tangan teman-teman di ujung atau di mulut teko tersebut. Kalian akan merasakan hawa panas. Nah, itu akibat zat gas atau air yang telah menguap seperti itu. Tapi kalau kalian menaruh tangannya perlu pengawasan orang tua ya, karena di ujung teko ini terasa panas seperti itu. Kemudian menyublim. Nah, menyublim sendiri ini adalah perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Oke, dari padat menjadi gas. Contoh kapur barus atau pengharum mobil teman-teman. Biasa kalau dalam mobil ada pengharumnya. Nah, itu juga contoh dari zat padat menjadi gas.
Nah, kenapa misalnya ambil contoh kapur barus? Karena kapur barus ini sering teman-teman dapati. Biasanya di toilet-toilet teman-teman atau toilet-toilet mall, di sudut-sudut kamar seperti itu. Kapur barus ini sendiri bentuknya macam-macam. Kalau misal ini yang contoh bulat dan ini seperti permen. Nah, kalau kalian pegang, kalian harus setelah itu kalian harus mencuci tangan. Kenapa? Karena kapur barus ini mengandung zat yang tidak bagus untuk tubuh kita. Seperti itu. Jadi kita harus sering cuci tangan setelah memegang kapur barus ini. Seperti itu. Nah, kalau kapur barus ini kalian taruh di tempat terbuka, kalian akan amati lama kelamaan dia akan mengecil dan akan habis seperti itu, ya. Kenapa? Karena kapur barus ini mengalami proses yang namanya menyublim. Jadi dia akan menjadi gas. Seperti itu. Dan di sekitarnya biasanya baunya harum seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga itu mengembun. Nah, kalau mengembun sendiri itu perubahan wujud dari zat gas menjadi cair. Nah, contoh, misalnya Mister ambil di sini contoh gelas. Gelas yang diberi air dingin. Boleh kalian kalau misalnya membeli minuman dingin, nah silahkan diamati. Kalau kalian taruh, lama-kelamaan kalian amati. Kalian pegang di luar botol tersebut, nah akan ada zat cair ya di luar botol tersebut. Nah, kalian bertanya dari mana zat cair tersebut? Nah, sebenarnya zat cair itu bukan air yang berada di dalam botol, ya, bukan juga air yang ada di luar botol karena di sekitar botol pasti tidak ada air seperti itu. Nah, kalau misalnya air yang di dalam botol atau di dalam gelas, otomatis rasanya sama. Misalnya, kalian beli minuman Pocari Sweat misalnya, kalian taruh, otomatis air yang di luar itu rasanya Pocari Sweat dan pasti air yang di dalam Pocari Sweat karena keluar berarti berkurang. Tapi tidak ya, teman-teman. Nah, sebenarnya di sekitar itu ada namanya udara ya di sekitar botol tersebut. Kemudian udara tersebut yang di sekitar itu dia berkontraksi dengan uap air karena suhunya yang dingin. Nah, kemudian dia jadi cair seperti itu. Nah, titik uap airnya yang tidak kelihatan yang ada di luar botol berkontraksi dengan suhu dingin, makanya dia berubah menjadi butiran-butiran air. Nah, kemudian yang gambar satunya ini adalah embun di pagi hari. Kalau teman-teman berolahraga atau bangun di pagi hari, kalian silahkan memegang rumput atau halaman teman-teman itu basah. Kenapa? Kenapa basah? Nah, itu akibat dari embun. Walaupun malamnya tidak terjadi hujan seperti itu, ya. Nah, kemudian yang terakhir itu mengkristal. Jadi kalau mengkristal itu perubahan wujud zat gas dari menjadi padat. Jadi perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Nah, kalian bisa temukan ini di dalam kulkas ya. Di dalam kulkas kalian itu ada namanya kristal-kristal es di luar daripada di freezer ya, dalam freezer di luar daripada makanan-makanan kalian yang taruh di dalam freezer. Biasanya ada pembekuan es di luar daripada makanan kalian yang kalian taruh di dalam kulkas seperti itu. Itu akibat apa? Suhu yang ada di dalam freezer itu dalam titik tertentu, dalam suhu tertentu dia akan berubah menjadi zat padat seperti itu. Nah, itulah tadi yang Mister jelaskan tentang perubahan wujud zat gas. Jadi ada 4 yang melibatkan zat gas ya. Ada menguap, ada mengembun, ada mengkristal, dan ada menyublin. Nah, teman-teman, terima kasih. Semoga teman-teman mengerti. Kalau ada yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.